have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even... Perang bintang baru saja terjadi di babak perempat final Liga Champions yang mempertemukan raksasa Inggris Manchester City versus raksasa Spanyol Real Madrid. Bermain di Santiago Bernabeu, markas kebanggaan tim Real Madrid, kedua tim sama-sama bermain alot dan menegangkan. Akan tetapi, mentalitas Real Madrid sebagai tim langganan juara UCL berhasil mematikan permainan tiki-taka Pep Guardiola malam tadi. Yap, laga final kepagian yang mempertemukan Manchester City versus Real Madrid baru saja usai, di mana kedua tim menunjukkan permainan yang cukup mengesankan. Manchester City tampil menyerang sejak menit awal saat melawan Real Madrid. Kevin De Bruyne membuka peluang via sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun Thibaut Courtois masih bisa melakukan penyelamatan. Courtois kembali menggagalkan peluang The Citizen. Kali ini sepakan jarak jauh Rodri yang dihentikan oleh kiper asal Belgia tersebut. Keasikan menyerang, pasukan Pep Guardiola justru kecolongan. Lewat skema counter-attack yang dilakukan oleh para pemain El Real, di mana berawal dari kombinasi Luka Modric dan Eduardo Camavinga, yang keluar dari pressing ketat para pemain Manchester City. Ia melayangkan umpan matang kepada Vini, yang pada akhirnya berhasil menjadi gol. Skor 1-0 menyudahi babak pertama. Di babak kedua, Pep Guardiola menyadari jika strateginya tak efektif untuk melawan Real Madrid. Dirinya merubah permainan tiki-taka The Citizen dengan permainan lebih efektif dan agresif. Alhasil, Kevin De Bruyne berhasil menjadi pembeda malam tadi. Setelah tendangan kerasnya mampu membuat skor sama kuat 1-1 sekaligus menyelamatkan The Citizen dari kekalahan. Tiki-taka Pep dimatikan DNA UCL Madrid. Permainan tiki-taka Pep Guardiola malam tadi memang berhasil menguasai penuh pertandingan tepatnya pada babak pertama. Permainan dari kaki ke kaki berhasil menciptakan total 6 peluang matang dan 4 shot on target. Namun sayang, tidak ada satupun peluang yang diciptakan City di babak pertama yang menghasilkan gol. Mereka justru kecolongan lewat serangan balik dari Vinicius Junior. Sebelum pada akhirnya, Pep merubah sistem permainan tiki-takanya pada babak kedua dan mampu membalaskan gol Vini lewat Kevin De Bruyne. Skor sama kuat 1-1 menyudahi laga perang bintang tersebut. Gundogan التسديد التعادل القذيفة من كيفن دي برويني. Haaland dikurung selama 90 menit. Ya, pada laga malam tadi monster pencetak gol mereka, Erling Braut Haaland, benar-benar tidak dikasih main oleh para pemain Real Madrid, di mana penyerang 22 tahun tersebut selalu ditempel ketat kemanapun dia bergerak. Hal itulah yang membuat Haaland tidak bisa apa-apa dan hanya bisa lari-lari sepanjang 90 menit pertandingan. Lupa memainkan Julian Alvarez. Saat monster pencetak gol mereka, Erling Braut Haaland, dimatikan di lapangan, Pep Guardiola harusnya memilih pemain yang memiliki DNA juara dunia seperti Julian Alvarez. Namun sayang, Pep tampaknya lupa segalanya malam tadi, sehingga dia tidak melakukan pergantian pemain sama sekali. Bahkan Alvarez yang sudah greget di pinggir lapangan, hanya bisa menyaksikan laga menegangkan di bangku cadangan pemain. Hal itulah yang membuat legenda Manchester City, Sergio Aguero, cukup kesal. Yang tidak saya pahami adalah mengapa dia tidak memasukkan Julian Alvarez. Ya, dia memiliki Haaland, tetapi Pep tidak menikah dengan siapapun. Saya akan menempatkan Julian di hampir setiap pertandingan, karena ketika ada kesempatan, dia akan menyala, ungkap Sergio Aguero. Tangisan Kevin De Bruyne. Ya, pada laga malam tadi di Bernabeu merupakan laga penuh emosional layaknya laga final UCL, di mana Kevin De Bruyne yang tampil gemilang berhasil menjadi bintang The Citizen usai menyelamatkan dari kekalahan lewat gol yang ia ciptakan. Bahkan setelah mencetak gol malam tadi, De Bruyne terlihat menangis saat merayakan gol tersebut.
Sementara itu, meskipun bermain di kandang Real Madrid, namun pasukan Pep Guardiola sejatinya mampu menguasai penuh permainan malam tadi, di mana tercatat mereka membuat total 56% penguasaan bola berbanding 44%, membuat 4 shot on target berbanding 4 milik Real Madrid. Di sisi lain, setelah pertandingan usai, dalam sebuah wawancara, Pep mengatakan jika pertandingan malam tadi sangat gila. Kedua tim bermain sangat baik dan sulit untuk diprediksi. Ketika kami lebih baik, mereka mencetak gol. Ketika mereka lebih baik, kami mencetak gol, ungkap Pep Guardiola. Yap, jadi itulah ketika DNA UCL Madrid berhasil matikan tiki-taka Pep Guardiola. Namun dengan kecerdasan Pep Guardiola, dia sadar jika permainan tiki-takanya tak efektif melawan Madrid, dia mengubah skema dan mampu mengimbangi DNA UCL milik El Real.